Halo guys, selamat bergabung di channel yang membahas alur cerita seputar Gopi. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ya guys. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya guys. Untuk para pecinta serial Gopi dimanapun Anda berada, silahkan absen terlebih dahulu dengan cara komen di kolom komentar ya guys. Tidak mau panjang lebar, kita langsung saja mulai ke pembahasannya. Mira berbicara pada dirinya sendiri bahwa dia akan memberinya kado ulang tahun Gaura kemarin, dan mengingat bagaimana dia memasukkan kain sari Gaura ke dalam pendingin dan menyetel alarm ke jam 8 pagi, sehingga ketika Gaura bangun, pendingin akan menyala dan melepaskan kain sarinya. Lalu Mira bilang dia bersama Gaura selama ini, tapi kini Mira melawannya dan akan membuatnya menderita karena dosa-dosanya. Kokila pergi ke kamar Gopi dan tidak menemukannya. Manduben datang dan memberitahunya bahwa kurir telah datang. Kokila pergi untuk menemui kurir. Manduben memeriksa ponsel Gopi dan menemukan video Mira. Dia berpikir jika dia mengirimnya ke Ahem, maka Ahem akan berteriak pada Gopi dan Kokila. Manduben berkata bahwa ia akan segera mengeluarkan Gopi dari kehidupan keluarga Modi. Gaura menyiapkan pot tanah liat di kamarnya dan berpikir Mira dan Vidya tidak akan berani menghukumnya. Jadi pasti yang melakukannya itu adalah Urmila. Urmila bertanya kenapa dia ada di sini. Gaura tertawa dan melemparkan air ke arahnya. Urmila bertanya apakah dia ingin menenggelamkannya dengan ember penuh air. Gaura kemudian mengambil kabel yang tersambung ke listrik yang hidup dan meletakkannya di lantai. Urmila berteriak untuk tidak melakukan itu dan memanggil Mira dan Vidya serta Safran. Gaura mengatakan Safran dan Vidya telah pergi ke pasar dan Mira tidak akan mendengarkannya. Gaura terus memberikan kejutan listrik dan Urmila berteriak. Kokila khawatir pada Samar dan Sahir yang belum pulang dan bertanya pada Meti apakah mereka memberitahu kapan mereka akan datang. Meti mengatakan mereka tidak memberitahunya. Manduben melihat itu dan berpikir Kokila pasti menyadari bahwa ini rencananya agar bisa menikahkan Sona dan Tolu. Manduben pun semakin tegang. Dia akan merusak semua rencananya. Kokila berpikir untuk menginformasikan hal ini pada Hetal tentang pemikirannya. Urmila melempar kap lampu pada Gaura dan mengatakan dia juga akan mendapatkan sengatan listrik. Sekarang, Gaura mulai berkelahi dengannya. Tak sengaja Mira lewat dan mendengar teriakan mereka. Mira pergi dan meminta Daram untuk mendobrak pintu. Daram mendobrak pintu dan melihat Gaura dan Urmila dan membangunkannya. Gaura memulai drama bahwa Urmila memukulnya dan mencoba menyengatnya dengan listrik. Urmila harus dikirim ke rumah sakit jiwa. Daram mengatakan dan melihat Urmila bahwa dia juga merasakan hal yang sama. Mira memohon untuk tidak melakukannya, kalau tidak harga diri mereka akan hilang. Daram mengatakan Mira benar dan mengatakan pada Gaura bahwa dia seharusnya tidak datang ke kamar Urmila dan membawanya keluar. Mira meminta pelayan untuk membersihkan kamar dan berjalan keluar. Kokila datang ke kamar Hetal dan melihat Manduben sudah ada di sana. Manduben terlihat menunjukkan kekhawatiran palsu bahwa mereka tidak akan mengirim Sona dan Tolu bersama-sama. Kokila berpikir Manduben sudah mengatakan apa yang dia pikirkan. Jadi dia seharusnya tidak memikirkan masalah itu sekarang. Mira kembali ke kamar Urmila, menguncinya dari dalam dan bertanya mengapa dia memukul Gaura. Urmila mengatakan Gaura malah memukulnya dan menuduhnya memasukkan sarinya ke dalam pendingin. Lalu Urmila mengatakan dia belum melakukannya dan itu pasti Mira. Mira berkata dia akan mengajari Gaura pelajaran yang lebih bagus lagi. Kokila dan keluarga menunggu Samar dan Sahir kembali dari pernikahan temannya. Sahir datang memegang Sona. Gopi bertanya apa yang terjadi. Samar bilang dia terpleset saat menari. Kokila memintanya untuk mengantarkannya ke kamarnya. Sahir membawa Sona ke kamarnya dan bertanya apakah dia harus mengoleskan balsem di kakinya. Sona mengangguk iya. Tolu pun menerapkan balsem dan Sona menjadi malu. Dia kemudian berjalan kembali ke aula dan mereka ingin
mendengar cerita Sahir bagaimana Sona melakukan tarian nagin dan terpleset. Tolu meminta Molu untuk tidak mengejeknya. Sona mengeluarkan dan terkesan ketika mendengar Samar memihaknya. Urmila menelpon Gopi yang mengatakan mereka sedang menunggu panggilannya. Urmila mengatakan Mira melakukan keajaiban hari ini dan Mira orang yang menghukum Gaura. Gopi dan yang lainnya senang bahwa Mira telah berubah. Sona mengenang perhatian Samar untuknya dan pergi ke kamarnya. Sahir melihatnya dan mulai mengejeknya. Sahir memintanya untuk tetap diam. Sona memberinya kembang kol dan berterima kasih padanya karena telah membantunya hari ini. Sahir terus tertawa dan menyarankan Samar untuk mengambil selfie bersama Sona dan mempostingnya di jejaring sosialnya. Urmila memasuki kamar Gaura di malam hari dan mencampur sesuatu di kotak kajalnya dan mengoleskan bubuk cabai di handuk kamar mandinya. Gaura bangun dan Urmila bersembunyi di bawah tempat tidur dan diam-diam pergi. Manduben membuka video Mira di ponsel Gopi dan berpikir jika Ahem melihatnya, dia akan memarahi Kokila dan Gopi. Ahem datang setelah latihan pagi tetapi sibuk di ponsel. Gopi melihat ponsel menyala dan menjadi tegang karena Ahem pasti melihatnya. Lalu Gopi pergi dan memberitahu Ahem bahwa dia ingin memberitahunya. Ahem sibuk dengan panggilan klien dan menghentikannya. Gaura menerapkan handuk di matanya dan berteriak karena sakit yang membakar. Dia pergi ke kamar mandi dengan mata tertutup, mencuci muka dan menyeka dengan handuknya. Dia melihat dirinya di cermin dan terkejut melihat pasta cabai di wajahnya. Dia berjalan keluar sambil berteriak. Urmila mulai tertawa dan mengejeknya bahwa nenek tua tidak tahu cara berbaikan. Gaura berteriak bahkan Urmila pasti telah melakukan ini. Urmila mengatakan dosanya begitu banyak sehingga dia tidak bisa berpikir untuk menghukumnya. Mira datang dan berteriak pada Urmila untuk tutup mulut. Nah, itu dia ulasan cerita Gopi di episode kali ini. Untuk para pecinta Gopi dimanapun Anda berada, ikuti terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan tentang alur ceritanya. Mimin ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.